Ya Rabbana a'tarafna bi'annana iqtarafna wa anna. Ya, yang paling menarik ketika saya riset tentang gejala COVID-nya, dari mulai imun menurun, pernapasan terganggu, ya mulai macam-macam lah segala gejala COVID yang Anda lebih tahu di dalamnya, saya cari dalam narasi hadis-hadis Nabi, dan Masya Allah, Alhamdulillah, ditemukanlah satu herbal, saya sebut herbal, yang mencakup semua gejala tadi. Dan itu, dunia internasional pun belum masuk ke situ. Belum ada kesadaran itu gitu. Ya, saya cek kemudian, di Indonesia nggak ditemukan materinya. Ini hanya ada di 2 tempat di dunia. Dan zaman Nabi sudah dipraktikkan. Ada gejala-gejala yang serupa pernah ditangani Nabi dengan pendekatan yang bisa diminum, bisa dimasukkan, teteskan ke hidung, bisa diasap gitu. Ya, itu ternyata saya cek, sudah masuk jurnal. Prof sekalian, ini materinya udah ada di jurnal, ya jurnal-jurnal ilmiah internasional. Ini saya ada beberapa jurnal nih yang sudah ada, ya. Tapi saya mohon maaf saya belum bisa zoom ya nanti. Maksud saya nanti saya bikin statement di akhir. Ini sudah ada zoom internasionalnya. Ini sudah tahu ternyata khasiat-khasiat ini herbal ini, tapi belum ada kesadaran bahwa ini bisa mengatasi persoalan yang tengah kita hadapi saat ini di pandemi COVID. Ya, saya keluarkan itu, saya lacak hadisnya. Dari sejak 18 Maret saya usahakan, saya dapatkan dari sahabat kami, karena ini hanya dapatkan di 2 tempat di dunia, ya, di Himalaya dengan di Saudi bagian timur. Ini ada. Saya minta kemudian, dan itu alhamdulillah ada. Saya cobakan, ya, kita treatment beberapa teman-teman yang isolasi mandiri ya, karena di rumah sakit kan tidak mungkin karena protokol kesehatan. Tapi menariknya kalau ada izin dari keluarga untuk kepentingan pribadi, boleh jadi pendamping suplemen. Kami 6 bulan coba ujikan itu. Sampai dengan sekarang, rekornya 100%. Hanya 3 hari, paling lama. Ya, yang terkait dengan COVID ini, saya tidak mengatakan obat ya. Kalau enggak, besok nanti saya diundang. jadi saya katakan ini ada pendampingan prophetic healing. Kemudian saya sempat share juga Zoom dengan beberapa 9 direktur rumah sakit. Kita berikan bantuan juga, itu dengan skala yang sangat terbatas. Dan menariknya, saya coba pesan itu, 1 kali lewat online. Ya, ingin tahu gitu kan, ada dilacak. Ini sudah di produk internasional, tapi dengan arah pengobatan tertentu, bukan ke COVID, ya, bukan gejala-gejala ini, dan belum tahu kalau ternyata itu bisa untuk gejala yang dimaksudkan. Jadi kalau kita pesan pun ada, cuma kualitasnya belum tentu sama karena ada 15 spesiesnya, 15 spesies. Nah, saya coba pesan, ya, saya minta staff saya pesan, coba saya pengen tahu nyampe nggak ke kita barangnya. Tahukah Anda apa yang terjadi? Begitu saya pesannya lewat ke Himalaya, ternyata barang yang datang ke kami harus masuk dulu ke Cina, dan ketika saya terima di Indonesia, addressnya, alamatnya dari Wuhan. Anda bisa bayangkan bagaimana bisa kontrol terhadap itu pun mulai ada kesadaran, dan di beberapa tempat sekarang mulai ada kesadaran untuk itu. Saya sudah menyampaikan kepada relasi terkait teman-teman, saya katakan begini sampai ke negara pun. Jika negara membutuhkan ini dan benar, ya silahkan uji. Rekomendasi kami siapapun yang ingin menguji dari pihak manapun, silahkan uji di lab. Kalau betul terbukti ada manfaatnya, saya serahkan sepenuhnya untuk negara. Saya tidak akan mengambil apapun dari ini dengan kecintaan kami kepada Indonesia. Hanya saya ingin satu saja, sebutkan referensinya bahwa ini dari hadis Nabi. Itu saja. Ya, jadi saya juga challenge teman-teman yang di Unhas, nanti boleh timnya main ke sini. Anda boleh analisis, saya serahkan nanti jurnal-jurnalnya, dipelajari dan sebagainya, hadis-hadisnya, tapi infonya kami sudah 6 bulan melakukan treatment dengan pendekatan prophetic healing ini, dan hatinya 100% sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, termasuk kemarin yang di media-media yang diinfokan kolega-kolega pejabat-pejabat, ada yang kami support itu, dan mereka menginfokan juga sangat luar biasa. Ini bisa juga untuk diabetes, bisa. Kemudian kemarin ada yang kompleks antara diabetes dengan liver, dia menggunakan medis, ya medis belum ada pengaruh, mungkin belum cocok saja, mohon izin, ya. Lalu coba kami support dengan itu, dia selesaikan medisnya, dia tidak minum dulu, dia konsumsi itu, kami berikan, karena ini hanya 2 pekan. Hanya boleh dikonsumsi dalam 2 pekan, kemudian selesai. 1 pekan baru nyambung kembali. Apa yang terjadi? Hanya dalam 3 hari, terjadi pemulihan yang sangat luar biasa, dia sudah bisa ke masjid, sudah beraktivitas, dan sudah normal kembali. Saya ingin katakan begini, betapa ini rahmat untuk kita dalam aspek muamalah. Kita bisa terbuka, bangsa kita bisa lebih kreatif, bikin APD, bikin peluang, bikin macam-macam. Semua sifat makro dalam bernegara itu bisa kita dudukan di sini. Ya, dari segi ekonomi apa sih yang bisa kita ambil manfaat dari sini? Jangan dikeluhkan semua. Ya, dari segi ibadah sudah selesai tadi. Ya, dari segi kehidupan sosial seperti apa? Ada banyak hikmah yang bisa kita gali. Silaturahim, penguatan di keluarga, ya, penguatan di kampus dan sebagainya, dan tentunya teraplikasikannya nilai-nilai kebangsaan dengan nilai yang lebih luas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
ya sebagai uraian dengan basic tadi apa yang dimintakan. Saya pikir Bapak Ibu lebih memahami apa yang saya sampaikan dan saya banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian. Ini hanya share saja apa yang saya temukan. Boleh jadi Anda menemukan yang lebih baik dari apa yang pernah saya risetkan. Saya kira demikian yang saya sampaikan sebagai uraiannya. Kami ucapkan terima kasih. Saya sangat berbahagia dan merasa terhormat. Ya, it's honor to me for me to be here. Ya, ini satu kehormatan bagi saya bergabung dengan Anda di Disnatalis yang ke-64 Unhas. Sekali lagi selamat dan semoga Unhas sukses selalu dengan mewujudkan visinya, termasuk menjadi universitas yang berkontribusi. Saya lihat di visinya di antaranya ada kalimat benua maritim. Ya, ini saya sedang meriset peta dunia dan mengembalikan dunia pada tempatnya. Dan Indonesia ternyata berkah luar biasa. Ya, berkahnya, dan ternyata berada di tengah-tengah dunia yang sekarang petanya dirubah kok bisa mojok ke kiri gitu. Padahal itu tengah-tengahnya. Dan Anda tahu kalau di tengah itu berarti kan berkah luar biasa. Ada di ekuator, bumi berputar, semua kumpul di situ, mineralnya banyak sampai kita butuh pasal 33 ayat 3 itu untuk membentengi mineral kita dengan kuat. Saya tidak mau melebar kemana-mana. Yang penting itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, subhanallah. Jazakallah Ustaz, Masya Allah. Ustaz sudah pernah ke Unhas belum? Unhas belum, tapi ke Makassar, Goa, Wajo sudah. Sudah ya, harusnya ke Unhas ya nanti ya. Jazakallah khair. Insyaallah kita selesai ke Unhas. Baik. Ustaz, tadi saya kira para partisipan sekalian, tadi dari Ustaz Adida telah memberikan nasihat atau pelajaran buat kita semua. Ya, saya kira begitu banyak, saya tidak akan banyak menyimpulkan, tapi tentu banyak hal yang terutama tentu bagaimana kita yang paling penting bagaimana kita menggunakan Al-Quran sebagai hudannya, sebagai petunjuk ya, untuk kebahagiaan kita, untuk kesuksesan kita, untuk kenyamanan kita tentu, dan termasuk ya untuk menghadapi pandemi COVID seperti saat ini. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan masuk. Saya akan bacakan beberapa ini ya, ini satu persatu ya Ustaz ya. Baik, silakan. Yang pertama dari Abdul Fatah, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kami yang berada di zona merah pandemi COVID ini, tidak apa-apa belum melaksanakan sholat jamaah dan sholat Jumat di masjid. Hampir 7 bulan sejak penyebaran COVID-19 di Indonesia. Apa Ustaz, kami takut kami bisa terkena azab Allah karena lama tidak ke masjid. Nah, gimana Ustaz? Baik, beribadah itu mesti ada tuntunannya. Ya, saya pertama mendoakan kepada semuanya, termasuk juga saudara Abdul Fattah. Dan ini mungkin mewakili pertanyaan beberapa pihak. Semoga Allah muliakan Anda dan kita semua. Baik, yang pertama, kaidah ibadah itu mesti mengikuti ketentuan. Karena ibadah diikat dengan sebuah tuntunan yang jelas sekali secara syarak, bahkan diatur dan aturannya sangat detail sekali. Bahkan kalau kita perhatikan semua ibadah yang kita tunaikan itu sampai ke pokok-pokoknya itu teruntutkan dengan sangat detail. Ya, saya beri contoh misalnya, mohon izin, ini tangan ya, tangan itu dari jari sampai ke sini. Di bahasa Arabnya ini asabi', jari, ini kaf, ini ruslan, ya, ini siku mirfaq, namanya marafiq, ini katif. Silakan Anda perhatikan saat kita berwudu. Ya, spesifik disebutkan. Quran surah 5 ayat 6. Ya, disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai siku. Ketika Anda ingin takbir, disebutkan rusgun ala rusgin. Kafnya nutup ke sini, boleh ini pergelangan ke pergelangan. Semua disebutkan. Jadi dalam konteks yang simpel saja diatur, apalagi kompleks yang situasi yang kompleks. Karena itu dalam kondisi pandemi semacam ini, aturannya jelas tadi. Nabi menyampaikan, Anda tinggal di tempat Anda, tidak memaksakan untuk keluar. Dalam situasi yang darurat berlaku kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam kondisi darurat, hal bahkan yang dilarang pun, ya itu bisa berubah hukumnya, bisa menjadi boleh. Apalagi dalam konteks yang tadi disampaikan, salat berjamaah kemudian ke masjid. Tak mampu dilakukan ke masjid, langsung ada hadis khususnya. Di Al-Bukhari, riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Perhatikan kalimatnya, jelas Nabi mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Jika seseorang tengah uzur, sakit, atau bahkan kondisi seperti orang sakit, atau semisal safar, kemudian tak mampu menunaikan amalan rutinnya, seperti orang safar nggak bisa ke masjid, yang tadinya dia bisa 4-4 bahkan harus kosor 2-2 gitu kan, tapi dia punya kebiasaan tadi, ya maka apa jawab Nabi?
Fakana alaihi, kalimat nabinya idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahih. Maka walaupun dia karena terbatas dengan kondisi tadi harus tinggal di tempatnya, di rumah dia atau safar tadi nggak mengerjakan seperti rutinitasnya, tetap diberikan pahala semisal rutinitas dia. Anda 7 bulan berada di rumah untuk menaati hukum yang Nabi tetapkan. Jangan sampai menyebar, jangan sampai tertular. Anda tinggal di situ, walaupun nggak ke masjid, tapi niat Anda tulus untuk ibadah dan ada kecintaan pada masjid, pahala Anda sholat di rumah ditetapkan sama dengan yang ke masjid. Itu jelas yang nyampaikan Nabi. Justru ketika Anda melanggar itu dan menyebabkan kemudian tertular kepada yang lainnya, maka Anda melanggar ketentuan. Maka double di sini. Satu, Anda memberikan madarat pada orang lain. Yang kedua, Anda bisa melanggar ketentuan Nabi sendiri. Ya, karena kalimat Nabi jelas, fala tadkhulu alaihi wa la takhruju minhu. Jangan Anda keluar, jangan Anda masuk ke dalamnya sehingga berpotensi menyebarkan itu semua. Jadi jangan khawatir, yang diperlukan adalah pengetahuannya. Kalau sudah ilmunya hadir, kekuatan ada pada jiwa, maka itu yang bisa kita maksimalkan. Tapi ingat, ini kan kondisinya sementara, bukan sementerus. Ya, kalau kita ingin jadikan ini sementara, artinya mesti ada kita perjuangan fight mengatasi ini. Jadi jangan diam tunggu sampai hijau. Kita harus bergerak. Bagaimana caranya jadi hijau? Gitu kan? Nah, karena itu kita mesti bersinergi dengan lingkungan setempat. Kayak kami misalnya di sini, Bapak Ibu sekalian, kami di Bekasi Selatan sekarang. Kompleknya PTM, Pondok Timur Mas, Villa Jaka Setia. Di komplek kami, ya dari awal Covid sampai sekarang, alhamdulillah masjid nggak pernah tutup. Kenapa? Karena kita kompak sinergi di dalam. Ya, yang di luar mau masuk ke sini nggak boleh. Ini dalam saja, dalam area kami saja yang ke masjid. Kemudian kita ada screening, siapa yang di luar, kerjanya di mana, seperti apa, di tracking keseluruhannya. Ya sampai kita bisa maksimalkan. Lalu kita perluas lagi areanya di luar komplek kita. Cek zonanya apa, yang kena di mana, data dulu. Baru ketika masuk kita kondisikan di dalamnya. Sampai sekarang alhamdulillah yang dari luar bisa masuk, kami bisa berjuang demikian. Jadi kalau kita tunggu sampai hijau-hijau, sampai kiamat kurang 2 hari kalau nggak ada reaksi susah. Jadi kalau tadi tanya hukum, maka hukum kita sah dibenarkan, kemudian dapat pahala seperti tadi, tapi tidak menjadikan kita diam untuk menunggu itu tuntas, tapi kita mesti bergerak untuk mengatasi itu dengan bersinergi bersama. Wallahu taala a'lam bishawab.